Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, hari ini kita agendanya adalah sama-sama mempelajari tentang morfologi kelas krustase. Apa itu kelas krustase? Ya, krustase ini spesiesnya sangat banyak sekali. Yang jelas kalau di pendahuluan entomologi kita sudah belajar eh, habitat dari arthropoda adalah ada yang terestrial dan ada yang akuatik. Nah, krustase adalah salah satu arthropoda yang hidup di akuatik atau di perairan. Memiliki 30.000 spesies, ruas tubuhnya jelas, ada 5 ruas caput, 8 ruas toraks, dan 6 ruas abdomen. Kemudian setiap ruas tubuh terdapat sepasang appendix atau umbai cacing. Gonopore betina terdapat pada ruas toraks ke-6, gonopore jantan pada ruas toraks ke-8. Reproduksi utama dengan seksual dioecious. Namun sebagian parasit dan tritip yang kesulitan mencari pasangan, maka sistem reproduksinya bersifat hermaprodit simultan. Jadi kalau hermaprodit itu adalah jantan dan betina secara bersamaan. Beda kalau kalian belajar gitu ya di parasitologi yang sebelumnya, yaitu cacing gitu ya, akan ada Schistosoma japonicum, itu dia sifatnya unisex. Jadi jantan dan betina dalam satu tempat gitu. Tapi kalau hermafrodit adalah menjadi jantan dan betina secara bersamaan. Contohnya adalah kepiting, udang, lobster, tritip, dan lain sebagainya. Krustase secara garis besar dibagi menjadi subkelas Entomostraka dan Malacostraka. Ordo Remipedia untuk yang kelas Entomostraka itu dibagi menjadi ada 6, yaitu Ordo Remipedia, Ordo Branchiopoda, Ordo Cephalocarida, Ordo Ostracoda, Ordo Maxillopoda, Ordo Copepoda. Selanjutnya subkelas Malacostraka ada Ordo Isopoda, ada Ordo Amphipoda, Ordo Stomatopoda, dan Ordo Decapoda. Entomostraka atau udang kecil, kalau Malacostraka adalah udang besar. Ordo contohnya adalah Remipedia, Branchiopoda, Cephalocarida, Ostracoda, Maxillopoda, dan Copepoda. Remipedia sekilas itu mirip dengan golongan Myriapoda ya, tetapi ini bukan Myriapoda, tapi ini adalah krustase. Contohnya ini adalah Spelonectes atlantida, udang purba, hidup di perairan yang gelap, berukuran sekitar 30 mm, sangat kecil sekali, terdiri dari sepal, kepala, badan yang memanjang atau trunk, dengan sebanyak 32 ruas. Ruas tubuh pertama bersatu dengan kepala. Ini ruas pertama bersatu dengan kepala. Kemudian ruas terakhir berakhir dengan telson atau caudal rami gitu ya. Rami itu bulu kecil begitu. Ruas kecil. Kemudian telson ini berarti ada kemungkinan besar dia punya sengatan gitu ya, telson. Kepala ditutupi pelindung yang memiliki tonjolan. Ini kepalanya ada head shield gitu ya. Memiliki tonjolan preantennula sebagai indera peraba. Kemudian alat sengat yang tajam dan beracun tadi karena apa? Karena ada telsonnya. Ini anal somit dan caudal rami gitu. Hanya terdapat 22 spesies Remipedia. Contohnya adalah Spelonectes atlantida, Spelonectes tandomachus, dan Gozylocnomus crami. Nah, ini Branchiopoda, contohnya adalah Artemia salina dan Daphnia pulex. Ini hidupnya di air tawar. Jumlah segmen tubuh dan appendage atau bagian tubuh luar sangat bervariasi. Kemudian maksila tereduksi dan tidak ada, kemudian dan memiliki kaki berbentuk seperti daun. Contohnya adalah Artemia salina, Lepicodaris rhiniensis, dan Daphnia pulex gitu. Ini mirip seperti ikan ya, tapi ini bukan ikan, ternyata adalah krustase. Selanjutnya adalah Ordo Cephalocarida. Ini primitif, kemudian tubuhnya sangat kecil, 2-4 mm, maksila rahang atas, kemudian kalau mandibula rahang bawah gitu. Tidak berkembang, pemakan detritus sebagai bentos. Jadi bentos itu
kalau kalian amati di kapal-kapal besar itu nanti akan ada organisme yang mengumpul, itu namanya bentos gitu. Di sedimen lumpur atau pasir laut dengan kedalaman 1500 meter. Ini hermaprodit, artinya jantan dan betina secara bersamaan gitu. Ada 4 genus, yaitu Lichtiella moniota, kemudian Hutchinsoniella macracantha. Selanjutnya ada ordo Ostracoda. Ini contohnya adalah Cypridina mediterranea. Ukurannya kecil antara 0,2 sampai 30 mm, bentuk bulat lonjong. Ruas tubuh tampak tidak jelas, memiliki antena yang panjang sebagai alat untuk berenang, memiliki kapas berkeping 2 yang menyatu di bagian dorsal menutupi badan dan kepala. Karapas tuh ini karapas. Keras karena ada kandungan zat kapur, dan setiap kali molting akan diganti dengan yang baru. Jadi molting ini mereka akan melupas keluar, kemudian diganti dengan yang baru. Hidup sebagai zooplankton. Contohnya adalah Cypridina mediterranea, kemudian ada Azygocypridina lotoryi, dan Gigantocypris pellucida. Selanjutnya ada ordo Maxillopoda, itu adalah contohnya Stygotantulus toki. Ini ukuran tubuhnya kecil, mirip kecuali tritip dan barnacle pendek gitu ya. Tritip itu yang ada di tadi juga, selain di kapal-kapal ada yang kalau bagian dasar kapal itu gitu ya, kapal besar itu selain ada bentos ada tritip. Itu yang kecil-kecil organisme yang nempel-nempel di itu bisa tritip, kemudian bisa bentos gitu. Kecuali tritip dan barnacle pendek. Kemudian bagian atas ada 5 ruas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada dada, ada 6 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagian perut 4 ruas gitu. Dan sebuah telson. Nah, ini telsonnya mungkin di sini. Kemudian kepala dan toraks ada yang bersatu, jadi namanya cephalothorax. Ada yang memiliki karapas. Kalau karapas strukturnya tuh keras karena dia exoskeleton, dan ada yang tidak. Gitu. Mata ada yang tidak, ada yang memiliki 3 mangkuk atau naupliar eyes. Contohnya adalah Cyclops, Bicuspidatus, kemudian Austromegalobanus, Psittacus, dan Stygotantulus toki. Ini contohnya Cyclops. Cyclops itu sebagai host intermediate dari Paragonimus westermani. Nah ini tadi ya kita bicara Cyclops. Nah tadi kita lanjut, ada Cyclops yang Bicuspidatus. Kalau ini Cyclops sp yang copepod. Ini kita kalau praktikum kita akan mempelajari ini Cyclops. Krustase kecil di laut, habitat air tawar, kemudian sumber terbesar protein di samudra. Sebagian besar plankton, namun juga ada yang bentos. Beberapa spesies kontinental dapat hidup di limno terrestrial, perairan, air tawar, limno itu air tawar. Kemudian dan lainnya di tempat terrestrial besar seperti rawa-rawa. Contohnya adalah Cyclops tadi, host place intermediate dari Paragonimus westermani. Selanjutnya Malacostraca. Ini termasuk udang besar. Nah, ini yang kalau kita malam hari gitu ya, cari yang namanya angkringan gitu ya, atau enggak kalau kita ke pantai gitu ya, seafood. Nah, nama lainnya seafood ya, makanan seafood. Kalau kalian gemar makanan seafood yang besar-besar, ini namanya Malacostraca, subkelas dari Malacostraca. Contohnya adalah ordo Isopoda, Amphipoda, Stomatopoda, dan Decapoda. Ordo Isopoda ada berkaki seragam, memiliki eksoskeleton kitin dan tungkai bersendi. Selanjutnya habitat
laut dalam dan air tanah, tidak memiliki karapas. Warna dapat bervariasi dari abu-abu sampai putih. Contohnya adalah Acelus sp. Ini amfipoda, ini yang mungkin sebagian besar kita akan ini ya, mengamati dia gitu ya. Tidak memiliki karapas, kemudian memiliki kaki yang berlainan, hidup hampir di semua lingkungan akuatik. Ini adalah caput. Kenapa cephalon? Nah, ini karena kepala, dadanya tidak ada, jadi kepala dan ini ada kepala, ini toraksnya, dada, kemudian ini abdomennya gitu. Terus selanjutnya ada stomatopoda, lobster gitu ya. Ini cephalotoraks, kepala dan dada menyatu, ini abdomen perutnya gitu. Contohnya adalah Odontodactylus latirostris. Selanjutnya ada Decapoda, ini kaki berjumlah 10, sebagian besar pemakan bangkai, diperkirakan hampir 15.000 spesies di sekitar kita, dan ada 2.700 genus dengan sekitar 3.300 spesies fosil. Lobster, kepiting, udang. Ini contohnya Decapoda. Jadi mirip dengan yang sebelumnya, ini udang windu, udang galah. Namanya shrimp. Shrimp itu udang. Ada antena, kemudian mata. Dia akan bergeraknya flicking ke depan, kemudian rotasi dan lain sebagainya. Ini sela, ini pereopod. Ada gills, ini pleopod, kemudian ada uropod dan talson. Ini bagian ujungnya, kalau kalian suka konsumsi ini, dia ujungnya ada yang runcing gitu. Talson ini untuk mempertahankan diri gitu ya, gitu. Kemudian ada Decapoda, lobster tadi, sama yang sebelumnya. Ini mirip lobster, sama secara anatomi mirip dengan yang sebelumnya tadi ya. Lobster ini ada seliped, kemudian ada antena, ini ada antenula, percabangan dari antena, kemudian ada maxilliped, kemudian ada mulut, ada maxillipednya ada 1, 2, 3. Terus kemudian third walking leg, kaki ketiga. Kemudian ini first copulatory, ini untuk kawin. Selanjutnya ini ada swimmer itu untuk yang berenang gitu. Ada sternum tuh kalau kita bilang tuh ya kayak semacam iga gitu ya, rusuk gitu. Ini anus dan uropod. Ini untuk yang bagian tadi swimmer of male, ini jantannya. Kemudian ini bagian dorsal, ini ventralnya. Kemudian ada antena, seliped untuk capit, kemudian ada rostrum, ada mata, ada second walking leg, ada third walking leg, ada cervical groove di sini, karapas nih struktur yang keras. Ini karapas nih. Kemudian fourth walking leg, kemudian fifth, ini yang kelima, ada 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Ada talson untuk sebagai pertahanan dan uropod. Ini Decapoda, kelomang gitu ya. Ada flagellum, left celiped, kemudian ada first, second, third, fourth, fifth malah di sini. Ada antena yang pertama, kemudian ada dactylus, ada propodus. Selanjutnya ini antenanya untuk pergerakan dia gitu. Ini matanya. Selanjutnya ada talson untuk perlindungan diri. Ini ada abdomen, perut gitu ya, uropod untuk urologi begitu, berkemih atau misalkan mengeluarkan ekskresi. Dan selanjutnya adalah Decapoda. Kenapa Decapoda? Itu karena kakinya 10, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini karapas gitu. Kemudian antena, ada sela, ada mata gitu ya. Kemudian walking legs, dia akan jalannya miring-miring ke samping. Dan ini ada abdomennya. Selanjutnya ada swimming legs untuk kalau dia berenang gitu. Dia cenderung ada amfibi gitu ya. Dua daerah, dua wilayah. Bisa di darat, bisa di laut gitu, perairan.
Ini ada sela, kemudian mandibula, rahang, dan ada mata gitu. Ini female, male-nya. Ukuran female lebih besar daripada ukuran male-nya. Ini nama lainnya adalah rajungan. Ini rajungan ya, Portunus. Selanjutnya Decapoda yang lain adalah kepiting bakau. Ini sama punya Dactyleus, kemudian Propus, Corpus. Selanjutnya Merus, abdomen, ada kaki ke 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Namanya juga Decapoda. Kan 1 dekade 10 tahun. Kalau deka tuh 10, poda tuh kaki 10 gitu. Makanya jarang jalan itu ke samping-samping gitu. Selanjutnya siklus hidup krustase. Ini contohnya kepiting, ada telur, kemudian akan menjadi zoea, kemudian menjadi megalopa, juvenile crabs tuh bayi gitu ya. Kemudian ada adult crabs. Kalau udang ini dari telur menjadi Nautilus, kemudian menjadi protozoa, dan mysis, kemudian post-larva stage, dan adult. Ini hemimetabolus. Peranannya adalah siklop tadi, spesies intermediate Dracunculus medinensis, kemudian Diplilobrotium latum, juga Paragonimus westermani, juga Gnatosoma spinigerum, ketam Paragonimus westermani. Terus udang juga hospes intermediate dari Paragonimus westermani. Baik, sekian dari pembelajaran tentang krustase. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.